Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saidah Fatimah Ayuma, Reza Gilang Ramadan, Riangga Jijaya Saputra, Arnando Haikal Novaris, dan Rizky Fajar Mahendra. Kali ini kami akan menjelaskan tentang investigasi fraud 2. Ada 4 pokok pembahasan yang kami bahas di investigasi fraud 2 ini. Yang pertama, aspek hukum formal atas terjadinya fraud. Yang kedua, pelimpahan berkas perkara dan berperkara di pengadilan. Yang ketiga, keterangan dan saksi ahli. Yang keempat, alternatif dispute resolution. Selanjutnya ada aspek hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan hukum material. Hukum formal merupakan hukum proses atau hukum acara yang mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan atau perkara ke muka pengadilan dan bagaimana hakim memberikan sebuah keputusan. Mengapa fraud dapat terjadi? Fraud dapat terjadi karena kecurangan internal seperti tindakan tidak legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif tanpa terdapat perusahaan. Dapat juga terjadi karena kecurangan eksternal, contohnya adalah kecurangan atas pembayaran pajak. Selanjutnya ada pelimpahan berkas perkara. Seluruh kewajiban dan tindakan penyidik pada proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana atau fraud yang kemudian dibuat berita acara penyidik itulah disebut berkas perkara. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHP, tahapan penyerahan berkas perkara adalah sebagai berikut. Penyidik menyerahkan berkas perkara KUHP, penuntut umum pasal 8 ayat 2 KUHP. Yang kedua, penyerahan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud dilakukan. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Yang kedua, dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Lanjut berperkara di pengadilan. Perkara dapat terjadi dari dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Contohnya adalah siapa tersangka fraud. Dalam hal ini, tugas hakim diberikan kewenangan untuk mengadili dalam arti yang sebenarnya, untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa. Lalu keterangan dan saksi ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lalu istilah saksi ahli menyampaikan keterangan yang berdasarkan yang telah disaksikan, didengar, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Selanjutnya alternatif dispute resolution. Forum resmi yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan alternatif dispute resolution, atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Bahkan kalangan profesional hukum pun dipandang yang sama. Sampai saat ini, bahkan dari kalangan mereka hanya terpaku memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini, alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah alternatif dispute resolution atau sering juga disebut dengan istilah out of court settlement. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar peradilan lebih menguntungkan daripada menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan yang dimaksud yaitu proses lebih cepat, artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan, tidak seperti melalui jalur hukum. Kedua, biaya lebih murah. Ketiga, sifatnya informal. Keempat, kerahasiaan terjamin. Kelima, adanya kebebasan memilih pihak ketiga. Keenam, dapat menjaga hubungan baik persahabatan. Ketujuh, lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan. Nomor 8, bersifat final. Nomor 9, pelaksanaan tatap muka yang pasti. Yang terakhir, tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.